silakan masuk. Kok tumben-tumbenan nih Dek Ria kok datang ke sini? Udah lama gak kesini kok tumben-tumbenan menyempatkan nih dari keadaan yang sibuk. Udah kelas 3 kan sekarang? Iya. Mesti banyak sekali kesibukan untuk mempersiapkan untuk kuliah atau kerja, untuk UN kan. Tahun ini ada UN nggak Dek? Nggak tahu Kak. Oh iya belum tahu ya. Kakak juga belum ada informasi untuk kedepannya. Tumben-tumbenan nih kesini tuh ada yang mau diceritain sama Kakak? Iya Kak, ada yang ingin aku ceritain, tapi Tidak usah risau, tidak usah gelisah Dek Ria. Tenang aja. Jadi ini kakak nih makan di sini ya. Kuliah kakak jurusan apa? Bimbingan konseling nih. Dan kakak sebagai seorang konselor. Di mana menjadi seorang konselor itu harus mempunyai asas. Di mana asas salah satunya adalah asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan adalah merahasiakan apapun yang diceritakan oleh seorang konseli ke konselor. Konseli itu contohnya seperti Ria dan konselornya seperti kakak. Jadi saya harus menyimpan rahasia-rahasia yang Ria ceritakan. Jadi nggak mungkin nanti kakak membocorkan cerita ke siapa-siapa, itu tidak mungkin, soalnya kan kakak sudah harus menaati asas kerahasiaan tersebut Ria. Seperti itu. udah Kak, kalau gitu aku mau cerita. Boleh, silakan cerita Ria. Jadi kalau di kelas itu aku sulit konsentrasi Kak. Sulit konsentrasi? Iya. Oke. Kakak dulu juga pernah menjadi siswa. Kakak merasakan apa yang Ria rasakan, bagaimana menjadi seorang siswa di dalam kelas. Pasti banyak sekali hambatan-hambatan yang membuat tidak konsentrasi belajar. Mulai dari aspek keluarga. Contohnya nih Ria ada masalah dengan bapak atau ibu, atau sama kakak ada masalah, terus Ria berangkat ke sekolah. Pasti ada dong pikiran dari rumah tadi dibawa ke sekolah dan itu membuat tidak konsentrasi belajar. Seperti itu enggak Ria? Nah, itu salah satu contohnya, masih ada contoh lain nih. Contohnya itu seperti contoh pertemanan nih. Contohnya Ria punya teman 2, jadinya kalian berteman bertiga. Terus tiba-tiba ada masalah yang membuat kalian bertiga menjadi cekcok. Terus di kelas Ria sendiri dan yang kedua teman Ria itu berdua. Terus Ria didiemin nih. Pasti di kelas juga nggak konsentrasi kan? Nah bisa kan? Bisa nggak konsentrasi, itu juga menjadi penghambat konsentrasi belajar. Nah selain itu ada lagi nih yang menarik, yaitu dari aspek percintaan. Nah dari masalah percintaan nih membuat nggak konsentrasi belajar. Nah contohnya Ria tadi malam sedang putus sama pacar. Nah putus sama pacar nih, terus berangkat ke sekolah, terus ada pelajaran nih, contohnya pelajaran biologi. Terus kepikiran, aduh semalam diputusin sama pacar, terus ini nggak bisa konsentrasi belajar, gitu nggak? Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Oke. Terus bisa lagi dari masalah guru. Contohnya Ria nggak suka nih sama guru si A. Terus Ria kalau pas pelajaran mesti pikirannya terus ke kantin. Aduh kapan ini selesai pelajarannya, mau ke kantin wae lah, nyari alasan-alasan biar bisa keluar kelas, gitu nggak? Itu juga menjadi penghambat konsentrasi belajar. Tapi kakak percaya bahwa Ria itu pasti bisa melalui apapun masalah yang Ria lalui sekarang. Apapun masalah dari aspek-aspek yang kakak tadi jelasin, bahkan dari aspek keluarnya, saya yakin Ria itu pasti bisa. Gitu Ria. Tapi nih ngomong-ngomong, apa nih yang membuat Ria nggak konsentrasi belajar? Jadi gini Kak, kalau di kelas itu sebenarnya aku seneng ya dengerin penjelasan guru, seneng merhatiin gitu. Tapi aku nggak sukanya tuh aku duduk di belakang Kak. Oke.
kan tadi Dek Ria bilang nih senang mendengarkan penjelasan guru, tapi Dek Ria tidak suka karena duduk di belakang. Seperti itu Dek Ria? Iya. Nah, bisa dong Dek Ria jelasin maksudnya apa nih? Jadi kalau pagi itu berangkat sekolah tuh aku selalu telat ya kak. Terus aku Sering telat? iya, jadinya bagian tempat duduknya tuh di belakang. Oke, sering telat jadinya ya Dek Ria. Iya. Pasti ada dong. Kan setiap sebab pasti ada akibat nih Dek Ria. Nah, pasti ada dong sebabnya kenapa Dek Ria menjadi sering terlambat dan duduk di belakang. Jadi kalau pagi sebelum ke sekolah itu aku bantuin ibu dulu kak bawa barang sayuran ke pasar buat jualan. Soalnya ibu sendirian kasihan kalau harus sendirian ke pasar nggak tega juga. Jadi aku bantuin dulu. Oke, jadi Dek Ria membantu ibu dahulu ya. Iya. Oke, saya memahami kegelisahan Dek Ria yang sedang Dek Ria rasakan, bahwa seorang anak itu harus bisa membantu orang tuanya. Tapi Dek Ria juga perlu tahu bahwa kewajiban Dek Ria itu juga adalah belajar, dan wajib belajar. Ini kan Dek Ria kan seorang pelajar. Nah, Dek Ria jadi harus mengimbangi dari pekerjaan, dari membantu orang tua sampai dengan belajar. Dek Ria itu harus mengimbangi, gitu Dek Ria. Nah, seperti itu Dek Ria. Jadi Dek Ria harus bisa mengimbangi, gitu. Nah, tadi kan Dek Ria udah menceritakan nih telatnya itu karena menghantarkan ibu ke pasar. Itu jam berapa nih estimasi waktunya? Kalau pagi itu aku bangun jam 6 kak. Oke. Terus siap-siap ke pasar jam 6:15 berangkat ke pasar ya kak. Nanti di pasar terus nata-nata barang gitu. Nanti sampai jam 7:15 baru pulang ke rumah. Oke. Nanti sampai di rumah jam 7:15 itu siap-siap buat ke sekolah, mandi, makan dan sebagainya. Berangkat ke sekolah sampai sewaktu jam 7:04 kak. Jadi sering banget ya, hampir Iya. setiap hari kamu berangkat ke sekolah sampai sekolah jam 7:04. Iya. Jadinya telat banget ya, makanya kamu duduk di paling belakang. Oke. Nah, ke pasarnya itu tadi jam 6. Jam 6 baru bangun kak. Baru bangun terus baru ke pasar jam Iya. 6 itu. Oke. Kalau di pasar pagi itu rata-rata kalau di tempat kakak nih, itu biasanya habis subuh juga udah buka. Iya kan? Iya. Jadi bisa dong kalau lebih pagi ke pasar juga bisa kan mengantarkan ke pasar. Bisa sih kak kalau aku bangunnya lebih pagi sebenarnya. Nah, Ya solusinya gitu sih kak. Mungkin aku bisa bangun lebih pagi, terus biar persiapan ke pasar juga lebih pagi, biar sekolahnya nggak terlambat. nah kan Dek Ria udah menemukan solusinya. Iya. Nah, Dek Ria, betul banget solusinya yang Dek Ria paparkan pada kakak, bahwa Dek Ria bisa berangkat lebih pagi. Iya. Solusinya Dek Ria ya. Iya. Nah, bener banget jadinya nanti Dek Ria berangkat lebih pagi, bangunnya lebih pagi. Dek Ria juga bisa nih kalau mandi dulu sebelum menghantarkan ke ibu pasar nih. Mandi dulu. Terus kalau takut kotor bajunya kena sayur, bisa bawa bajunya taruh tas. Terus nanti kan juga bisa nih namanya salin ganti baju. Nah, ganti baju ke kamar mandi pasar juga bisa kan? Dek Ria pakai motor kan ke sekolah. Iya. Nah, bisa tuh Dek Ria. Gitu Dek Ria. Iya kak, kalau itu berarti aku udah nemu ya solusinya. Nah, betul banget Dek Ria. Jadi sudah menemukan solusinya sendiri bahwa Dek Ria akan berangkat lebih Oke. awal, lebih pagi. Oke. Nah, jadi nih masalah Dek Ria udah ada titik terangnya ya Dek Ria ya. Iya. Nah, bahwasanya Dek Ria akan berangkat lebih pagi. Nah, jadi kesimpulannya Dek Ria akan merubah jam bangun pagi. Seperti itu Dek Ria? Iya. Nah, merubah jam bangun pagi agar
menghantarkan ibu ke pasar lebih pagi dan tidak terlambat ke sekolah, seperti itu ya. Iya, Kak. Nah, jadi udah nemu nih kesimpulannya, gitu kan dari ya? Udah, Kak. Iya. Udah, Kak. Kalau gitu berarti kayaknya udah sih, yang ceritain udah cukup sih. Ya. Mungkin ada yang mau Dek Ria ceritain lagi mungkin? Kayaknya nggak ada sih, Kak. Ya, jadi untuk sesi ini kakak tutup ya, Dek ya. Iya, Kak. Oke. Mau ke kelas masih ada praktek kimia nanti. Oh, masih ada praktek kimia? Iya. Oke. Jadi ini pelajaran siapa kimia itu ya? Bu siapa? Pelajarannya Bisa. Ibu atau bapak sih? pelajarannya Pak Eko. Oh, Pak Eko. Oke. Ya udah kalau Dek Ria udah mau kembali ke kelas boleh. Ya. Nanti mungkin setelah ini Dek Ria mau bercerita-cerita kalau nggak sempat ke ruangan ini. Dek Ria kan juga bisa nih. Ada nomor WA. Udah punya belum? Udah, Kak. Oh, udah punya. Oke, ya udah kalau udah punya nanti bisa lanjut WA aja. Iya, Kak. Gitu. Langsung WA aja nanti kalau Iya, ada iya. apa-apa langsung WA aja. Ya udah, kalau gitu aku mau pamit dulu aja, Kak, mau ke kelas. Oh iya boleh ya. Terima kasih, Kak. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak.